Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran PKN. Anak-anak, di saat kondisi seperti ini ya, lagi pandemi ini, dalam pemulihan, kalian harus tetap semangat belajar. Seperti ibu guru, semua bapak ibu guru semangat. Walaupun belajar dari rumah, harus tetap semangat. Ya, tetap kita ikutin peraturan pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, makanya mari kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa bersekolah, kembali ke sekolah normal kembali. Oke anak-anak. Sebelum ibu menyampaikan materi, ya, nanti kalian harus mendengarkan. Ibu mau memberikan suguhan, yaitu tentang proklamasi, ya. Mungkin nanti ibu tayangkan lebih dahulu, baru materi ini. Sekarang materi ini adalah KD-nya masih tetap 1.1, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi dasar negara Republik Indonesia itu ditetapkan, ya, usai perang antara Jepang dan Indonesia. Jepang mengalami kekalahan, Indonesia yang menang saat itu. Jadi Indonesia merdeka itu bukan pemberian dari Jepang, tapi hasil perjuangan para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia melawan Jepang saat itu. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Ya, PPKI ada dua wakil dari Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ada Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Dr. KRT Rajiman Widyaningrat, ya. Nah, beliau ketika ini adalah orang-orang yang penting saat itu, sangat berperan untuk negara kita yang tercinta ini. Ketiga orang ini berangkat menemui jenderal besar, ya, tentunya dari Jepang, ya, di Saigon, yaitu yang membicarakan tentang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kembali dari sana, dari Jepang, dari Saigon, beliau itu Bapak Soekarno bertiga, ya, pada tanggal 14. Nah, PPKI itu ada anggotanya 21 orang. Ketuanya Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Pak Soekarno kembali ke tanah air untuk mengumumkan bahwa bahwa Indonesia merdeka itu atas perjuangan para pahlawan, bukan pemberian dari Jepang. Setelah itu, anggota PPKI ditambah 6 orang, jadi ada 27 orang. Setelah Jepang menyerah tanggal 14 Agustus tahun 1945, kesempatan itulah, ya, oleh para pejuang
segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kesempatan para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, I.R. Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta itu membacakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berarti tanggal 17 Agustus itu Bapak Presiden Soekarno, yang presiden pertama kita dulu, itu didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, jadi negara Republik Indonesia, negara kita menjadi merdeka ini tidaklah mudah, melalui perjuangan yang cukup berat, pengorbanan para pahlawan kita. Keesokan harinya, tadi hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, keesok harinya, yaitu pas tanggal 18 Agustus tahun 1945, melaksanakan yaitu sidang, ya, sidang mengenai penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi tanggal 18 itu diadakan sidang, ya, tahun 18 Agustus tahun 1945 diadakan sidang penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu presiden kita Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta saat itu, ya. Ketiga, yaitu membentuk Komite Nasional Pusat. Ya. Salah satu keputusan sidang sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea keempat tercantum dalam rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi anak-anak, bahwa kalian itu harus tahu, harus rajin membaca, ya, tentang sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia, supaya kalian tahu bagaimana negara Indonesia itu merdeka seperti yang kita nikmati sekarang, ya. Anak-anak mungkin karena anak-anak belum mendapatkan buku dari sekolah, lagi dipersiapkan, semoga bukunya secepatnya sudah ada, semoga segera dipersiapkan, anak-anak bisa membaca. Tetapi anak-anak bisa juga mencari dari internet, dari Google, ya. Nah, dari materi yang singkat tadi yang Ibu terangkan, kalian Ibu kasih tugas, ya. Tugasnya jawab pertanyaan dari Ibu. 1. Apakah perbedaan antara BPUPKI dan PPKI? Ya, Ibu ulang pertanyaannya, apakah perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI?
PKI. Nomor 1. Nomor 2, berapa jumlah BPUPKI? Yang ketiga, berapa jumlah, ibu ulang yang kedua, berapa jumlah anggota? Ya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Berapa jumlah anggota BPUPKI? Yang ketiga, berapakah jumlah anggota PPKI? Yang keempat, apa tugas BPUPKI? Ya. Yang kelima, apa tugas PPKI? Jadi tadi ada berapa jumlah anggota BPUPKI, ada berapa jumlah anggota PPKI, terus apa, nah terakhir yaitu apa tugas BPUPKI, apa tugas PPKI. Nah, kalian cari jawaban di Google ya, melalui internet. Ini sekarang sudah zaman canggih ya. Cari di Google jawabannya, tulis di buku PKN. Setelah kalian tulis, kalian jawab, kalian foto di WA, kirim ke yaitu grup WA Mapel PKN. Kalau khusus untuk kelas 7F, langsung saja di WA kelas 7F ya. Demikianlah anak-anakku kalimat materi hari ini yang Ibu sampaikan ya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus kalau anak-anak mau ada namanya pertanyaan atau kalian ada di YouTube Ibu, yaitu Gemar Belajar PKN bersama Ibu Tari, guru SMP 7 Tanah Abang Jakarta Pusat. Di situ ada kolom ya untuk bertanya. Nanti Ibu jawab. Nah, terus anak-anak pesan Ibu ya buat kalian semua, jangan patah semangat. Tetap belajar, tetap optimis walaupun dari rumah. Ingat ya pesan Ibu, ikutin aturan pemerintah ya. Ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke? Siap? Sukses, maju terus. I love you dari Ibu.